Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi ya di channel ini. Yang kali ini aku mau bahas budget dapurnya. Ya kali aja ada ukuran dapur yang mirip dengan ukuranku, dan bisa jadi ancang-ancang ya, atau gambaran untuk membuat desain dapur seperti ini. Karena kebetulan memang banyak yang nanya dan minta dijabarkan secara detail berapa sih biaya pembuatan dapur ini gitu. Nah, kita mulai dari kerangka dulu ya, karena kitchen set itu justru belakangan. Kerangkanya itu terdiri dari meja yang didak atau dicor, kemudian tiangnya dari baja ringan, kemudian ada top table dari granit, kemudian ada dinding dapurnya dari keramik. Itu semua dibikin oleh tukang yang bikin rumahku, jadi sekalian dia bikinnya gitu. Nah, untuk ngecor mejanya sendiri itu 2 kali 2,4 meter ya lebarnya. Bentuknya L kayak yang di video ini, menghabiskan kurang lebih 500.000 aja. Itu terdiri dari pasir, semen, besi ya. Itu di luar biaya tukang, nanti biaya tukang terakhir aja aku akumulasikan. Nah, kemudian ada baja ringan. Baja ringan itu untuk memperkokohnya lagi gitu. Jadi biar kuat kitchen setnya, nggak mudah jeblos gitu ya. Itu membutuhkan hanya 2 batang aja. Satu batang itu 8 meter. Ya, satu batang 8 meter, harga satu batang adalah 70.000. Jadi kalau 2 batang berarti 140.000. Oke, nanti kita akumulasikan lagi. Kemudian setelah udah dibikin rangka sama tukang, kalau cocoran tadi itu kan harus dibiarkan kering dulu ya. Nah, setelah kering, sudah dibikin rangka, barulah kemudian dikasih granit ya, granit top table-nya itu beserta juga langsung dikasih backsplash atau keramik dinding. Nah, granitnya dulu. Granitnya ini aku pakai granit lantai, jadi bukan granit tempahan atau bikinan yang asli banget itu, yang kalau berapa ukuran kita ukuran dapur kita itu segitulah yang dipotong gitu. Enggak, itu mahal banget buat aku. Jadi aku pakai granit lantai ukuran 60 kali 120. Jadi dengan ukuran segitu aku hanya membutuhkan 2 kotak aja. Satu kotak itu isinya ada 2 lembar. Dan harga satu kotaknya adalah 400.000. Aku nggak tahu buat kalian ini mahal apa enggak, tapi buat aku ini cukup lumayan agak mahal ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, soalnya motifnya bagus gitu. Nah, bisa jadi buat sebagian orang ini justru murah gitu, tapi buat aku ini udah cukup mahal. Nah, karena isinya cuma 2 lembar, berarti satu lembar 200.000 dong ini mejanya. Dah dibutuhkan 4 lembar aja atau 2 kotak, berarti 400.000 kali 2, 800.000. Lanjut ke dinding atau backsplash. Dindingnya ini pakai keramik, bukan granit. Keramik ukuran 60 kali 60 ya, 60 kali 60. Ini biar sesuai aja, memang tinggi dinding itu sekitar segitu gitu kalau kita mau bikin kitchen set atas lagi, kira-kira begitulah. Nah, ini menghabiskan 3 kotak. Satu kotak itu isinya 3 lembar, jadi 3 kotak 9 lembar. Satu kotak harganya 200 ribuan. 3 kotak berarti 600 ribuan. Oke. Nah, nanti kita akumulasikan lagi. Udah ya, 3 yang penting itu udah. Barulah kemudian aku pesan kitchen set ke tukang kitchen set. Setelah dihitung-hitung, ini kan untuk ukuran 2 kali 2,4 meter dengan spesifikasi bahan multiplex, kemudian di dalamnya multiplex ya, kemudian di dalamnya itu ada kayak board tebal juga. Terus hasil akhirnya finishing catnya itu adalah duko. Aku nggak pakai HPL, aku maunya duko. Aku lebih suka duko gitu. Kenapa? Karena kalau HPL itu yang pertama adalah kan model yang aku bikin ini ada lekukan-lekukannya. Kalau HPL nggak bisa dibikin kayak gitu. Jadi udah pasti nggak mungkin HPL, harus cat duko. Memang cat duko lebih mahal daripada HPL sih, tapi insya Allah lebih memuaskan. Oh ya, tadi aku lupa jelasin kenapa sih kitchen setnya ini harus dikasih rangka baja ringan dan dicor mejanya. Yang pertama supaya kuat banget, yang kedua
untuk menghindari kalau kitchen setnya ini dimakan rayap dia nggak langsung ambruk. Soalnya sekarang banyak kitchen set itu yang mejanya itu cuma tinggal ditaruh aja granitnya, dan itu riskan untuk ambruk ya. Nah, ini semuanya itu dengan spesifikasi yang tadi. Harga kitchen setnya 6 juta. Oke, 6 juta dengan bawaan rel dari dia. Tapi rel dari dia itu rel untuk laci sama apa namanya tuh, laci sama pintu dapur, pintu kitchen setnya itu nggak aku pakai relnya. Kenapa? Aku mau pakai yang Blue Motion. Aku sama suami udah pesen Blue Motion itu online ya. Aku pesen di Bukalapak. Blue Motion ini adalah teknologi dari Bloom. Jadi Bloom itu adalah nama mereknya. Blue Motion itu adalah yaitu supaya kalau pada saat kita nutup lacinya atau pintunya dia kayak slow motion gitu loh, gerakannya lambat tapi langsung tek gitu tutup. Nah itu yang agak mahal ya, lumayan ya, 5,2 juta suami aku tuh beli. Ya buat aku tuh mahal, tapi ya memang memuaskan daripada pakai rel bawaan si tukang kitchen set. Nah kenapa aku beli sendiri dan suamiku yang pasang? Karena tukang kitchen setnya kebetulan belum pernah pasang itu. Ya sudahlah, suamiku kebetulan memang dia suka belajar dan suka dengan hal-hal yang kayak gini gitu, jadi dia pasang sendiri gitu. Nah lanjut lagi ke rak-rak atau ambalan-ambalannya ya. Sebenarnya video yang kemarin udah aku bilang kalau ambalan ini tuh dari kaca bekas pakai. Jadi suamiku cuma beli sikunya aja, sikunya murah sih gitu. Kemudian ada lagi yang dari ya gantungan-gantungan Vintop namanya ya, itu dari IKEA. Itu bisa cek sendiri ya di IKEA harganya. Lalu yang benar-benar melengkapi dapur itu biasa jadi satu dengan dapur adalah sink atau bak cuci piring ya. Bak cuci piring yang aku pakai adalah merek Modena 2 tabung. Harganya 4 juta. Aku lupa tipenya, tapi ya coba lihat aja yang 2 tabung tapi kotak ya, bukan yang agak bulat. Jadi kotak juga ada. Aku kalau ngelihat di Modena itu ada kotaknya ada 2 macam apa 3 macam. Nah yang ini benar-benar yang kotak yang gede banget gitu supaya nyucinya tuh enak. Ini 4 juta. Terus ada keran ya, itu keran yang kayak gitu tuh, keran elastis dari Modena. Harganya 1,7 juta. Aku juga lupa tipenya, tapi coba aja cari di websitenya Modena, ntar ketemu. Oke, sink udah, keran juga udah. Kemudian perlengkapan yang melengkapi dapur lagi adalah kompor yang pasti ya, namanya dapur ya harus ada kompor. Kompor yang aku pakai ini mereknya Modena juga, dan kayaknya ini adalah versi termurahnya Modena, 2 tungku ya. Harganya 1,7 juta seingat aku. Ini juga belinya online. Selain kompor ada cooker hood. Cooker hood ini sifatnya tambahan, jadi boleh dipakai aja, boleh dipakai boleh enggak, tergantung lah budgetnya kita ya. Dan cooker hood juga harganya macam-macam. Kalau yang punya aku cooker hood model yang corobong asap, harga sekitar 3 jutaan, mereknya dari Modena juga. Kenapa pilih yang cerobong? Lebih ke nilai estetika aja sih sebenarnya, nggak tahu, kayaknya kok keren aja gitu. Terus dan sebenarnya ini jarang dipakai cooker hoodnya, karena kan dapurku udah ke taman. Kalau masak itu pagi atau siang udah langsung ke tamannya aja, uap udaranya udah keluar langsung dan berputar cepat. Sekarang ngomongin ongkos tukang ya. Ongkos tukang tiap daerah beda-beda. Aku ngomongin Depok aja. Depok itu per harinya 150.000 kalau tukang. Sedangkan Kenek 120.000. Ya hitung aja berarti 270.000 per hari kalau 2 orang yang kerja. Nah, pengerjaan ini nih 3 hari. Karena dengan ngecor dan dak ya, 3 hari berarti 810.000. Udah ya, kayaknya udah semua aku infoin. Sekarang kita coba totalin berapa total dari kesemua bahan-bahan tadi dan pengerjaannya. Nah, totalnya adalah
segini nih. Nah, dari rincian dan totalan yang aku kasih ini bisa aja kalian modifikasi. Misalnya nih buat yang lagi ngerenov dan bikin dapur, Blue Motionnya aku nggak mau yang belum, itu kemahalan. Misalnya ada sih yang harganya di bawah itu lagi. Kemudian kerannya aku mau yang lebih di atasnya lagi, banyak yang mahal banget itu, ada yang modelnya elastis tapi mahal ada, tapi aku ambil harga yang di tengah-tengah lah, yang keran Modena itu. Yang lebih murah pun mungkin ada. Nah, terus kompornya juga aku nggak mau pakai kompor tanam. Nah, pokoknya sesuai selera aja. Tapi kira-kira kalau bikinnya yang kayak aku, seperti inilah kira-kira budgetnya. Kayaknya udah semua yang mengenai budget dan biaya udah aku jabarkan. Rinciannya juga udah aku jabarkan. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya dari rincianku, bisa dikurangi budgetnya, bisa dinaikkan level kualitasnya, yaitu tergantung selera dan budget masing-masing. Buat kalian yang lagi ngebangun dapur yang baru atau lagi renovasi dapur, mudah-mudahan lancar semuanya, rezekinya dan prosesnya. Dan aku tutup dengan assalamualaikum semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.